satu, terus yang depan itu ada satu yang cabut, yang depan bagian bawah. Nah, tadinya sudah dua yang sudah dicabut. Nah, tadinya sudah ada gigi palsu sehingga bisa ngomong itu dengan jelas. Nah, kemarin baru dicabut satu lagi, berarti kan gigi palsunya tidak bisa dipasang sehingga untuk ngomong itu tidak bisa jelas. Ya, baiklah saudara, kita bahas. Ini baru 25 yang gabung. Ya, kita lihat bagaimana sistem warna Nusantara. Nah, ini sistem warna ini banyak digunakan di dalam pewarnaan karya-karya seni rupa Nusantara. Baik itu arsitektur, kemudian lukis, batik, terus kemudian keramik, ataupun juga ragam hias atau ornamen-ornamen yang ada di Nusantara ini. Nah, ini kalau kita melihat sistem warna Nusantara, ini sangat berbeda dengan sistem warna yang ada di Barat. Nah, yang kita pelajari selama ini, atau yang kita gunakan selama ini kan umumnya adalah sistem warna Barat, seperti misalnya piringan warna yang mengacu pada teorinya Mansell, teorinya Frank, dan sebagainya. Segitiga warna, di mana dalam sistem warna Barat itu ada 3 warna utama, warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Terus kemudian ada warna sekunder, ada warna tersier, dan seterusnya. Sementara di Nusantara itu ada sistem warna yang berbeda. Yaitu, kita lihat bagaimana konsep warna yang ada di Nusantara. Ya, warna ini menjadi unsur yang penting, saudara, di dalam karya seni, karena warna ini memiliki peranan yang besar. Karena dengan adanya warna, maka karya seni itu menjadi lebih menarik. Coba kalau misalnya tidak ada warna, hanya hitam saja atau putih saja, atau misalnya ornamen itu satu warna, misalnya warna kayu, nah, itu menjadi kurang menarik. Nah, dengan adanya warna, maka nampak akan lebih bervariasi dan lebih menarik. Nah, ini pentingnya warna. Nah, terkait dengan warna, maka di Nusantara ini juga ada konsep warna yang tentunya ini berbeda dengan konsep warna yang ada di Barat, terutama yang ada di Jawa dan Bali. Ini konsep warna yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Jawa dan Bali, itu banyak dipengaruhi oleh estetika Nusantara, terutama estetika dari masa Hindu, dari masa klasik. Nah, sehingga di dalam pembahasan warna nanti banyak yang terkait dengan konsep-konsep yang ada di dalam agama Hindu. Ya, karena memang konsep warna ini banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama yang ada di Jawa dan Bali. Apakah selain Hindu tidak ada konsep tentang warna? Nah, sebenarnya ada, namun umumnya yang ada di Nusantara itu lebih banyak dipengaruhi oleh estetika yang berasal dari masa Hindu, sehingga pengaruh agama Hindu ini memang sangat besar di dalam seni rupa kita. Ya, ini memang bisa dimaklumi karena memang agama Hindu dan Buddha ini berkembang di Nusantara ini kan sangat lama, mulai abad ke-9 dan dimungkinkan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat prasasti yang menandai masa sejarah di Nusantara itu kan diketemukan sekitar abad ke-4 atau abad ke-3. Nah, tahun 350 Masehi. Nah, berarti pada masa itu kan sudah ada agama Hindu ataupun juga Buddha.
terutama Hindu, yang masuk lebih dahulu adalah Hindu. Nah ini berarti diperkirakan abad keempat sampai abad ke-15, itu berarti sudah berapa tahun? Ada 11 abad itu, sehingga wajar jika kemudian konsep-konsep yang berasal dari agama Hindu itu banyak berpengaruh terhadap budaya di Nusantara, termasuk juga di dalam seni, dan khususnya lagi terkait dengan estetika yang itu menjadi pedoman dalam menciptakan karya-karya seni yang ada di Nusantara. Terkait dengan konsepsi warna, ini betulnya konsep-konsep warna ini ada seperti misalnya di dalam Serat Nawaruci atau Serat Dewa Ruci. Ini naskah yang berjudul Serat Nawaruci, ini naskah kuno. Nah, ini yang berisi tentang konsep-konsep tentang warna, di mana di dalam naskah ini warna dikaitkan dengan arah mata angin. Jadi apa namanya? Karena di Nusantara itu pemikiran itu juga banyak dipengaruhi oleh hal yang bersifat mistis atau gaib, maka konsep warna pun juga dikaitkan dengan ini mistik, dan juga kosmologi yang ada di Nusantara yang terkait dengan ini alam raya atau jagat raya ini. Di mana kalau mengacu pada kosmologi yang ada di Nusantara, bahwa alam raya ini merupakan makrokosmosnya, dan kemudian manusia itu sebagai mikrokosmos. Dan keberadaan manusia atau kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi oleh kosmos, oleh alam raya. Nah, di mana seperti halnya juga di dalam agama Hindu, ada di dalam membangun candi itu pun juga dipengaruhi oleh arah mata angin. Ini dalam konsep warna pun juga dipengaruhi oleh arah mata angin, termasuk juga posisi dewa-dewa yang ada di dalam agama Hindu. Ini yang memberikan pengaruh terhadap sistem warna yang ada di Nusantara. Nah, ada juga yang disebut sebagai sistem klasifikasi simbolik, yang ini didasarkan di samping tadi arah mata angin, itu arah utara, selatan, timur, dan barat, itu juga dikaitkan dengan posisi dewa-dewa yang ada dalam agama Hindu. Di samping itu juga ada sistem simbolik, klasifikasi simbolik yang didasarkan pada bilangan 2, 3, 5, 9, dan sebagainya. Ini seperti halnya kalau kita melihat masjid-masjid kuno, itu juga atapnya juga atap tumpang. Atap tumpang ini juga mengacu pada klasifikasi simbolik ini. Kalau kita melihat atap tumpang yang ada pada masjid kuno itu juga umumnya 3. Kemudian ada juga yang 5, seperti Masjid Banten itu 5. Sementara masjid-masjid kuno yang lain itu umumnya 3. Nah, itu juga dikatakan dengan ini tingkatan di dalam agama Islam, tingkatan keimanan seseorang atau orang Islam, mulai dari syariah, terus kemudian hakikat, kemudian makrifat itu. Ini. Kemudian juga seringkali digunakan 5 kategori. Nah, ini yang terkait dengan keselarasan ataupun juga kemantapan. Nah, 5 kategori ini betulnya terkait juga dengan arah mata angin ini tadi. Jadi 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, dan yang kelima adalah pusat atau pancer. Pancer ini kalau dalam bahasa Jawa. Jadi dalam bahasa Jawa pancer. Pancer itu pusat. Jadi bujur sangkar, yang betulnya kalau arah mata angin ini kan bentuk bujur sangkar, utara, selatan, timur, barat. Nah, itu
Kemudian di tengahnya, kalau ditarik garis diagonal itu ada di tengahnya itu yang disebut sebagai pusat atau pancar. Ya, itu sistem warna itu dipengaruhi juga oleh ini tadi konsep yang terkait dengan arah mata angin maupun juga terkait dengan kemantapan ataupun juga keselarasan. Ya, ini juga tidak bisa lepas dari kosmologi yang ada di Nusantara, di mana kosmologi yang ada di Nusantara itu senantiasa menjaga keselarasan antara kosmos atau makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya atau alam semesta ini sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmosnya. Nah, kita lihat bagaimana sistem warna yang ada di Nusantara. Jadi tadi disebutkan ada 5 kategori, yaitu 4 arah mata angin dan 1 pusat atau pancar. Gitu. Nah, warna-warna apa saja yang ada di 4 mata angin, arah mata angin dan pusat itu. Ini bisa kita lihat bahwa ini betulnya sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep yang ada dalam ajaran agama Hindu. Nah, selatan itu merah, kuning itu ada di barat, hitam itu ada di utara, putih itu ada di timur, pusatnya itu warna gabungan, warna abu-abu. Nah, keempat warna ini merah, kuning, hitam, putih ini kalau dicampur jadi abu-abu. Ini yang sangat berbeda, saudara. Jadi kalau di barat itu warna pokok itu ada ada 3, sementara putih dan hitam kan kalau di konsep barat, di sistem warna barat kan tidak masuk. Hitam dan putih itu kan terkait dengan gelap dan terang. Kalau kita melihat piringan warna, itu ada 3 warna utama, yaitu merah, kuning, biru. Sementara hitam ada di bawah, putih ada di atas. Nah, semakin putih itu semakin terang, yang disebut dengan tin. Kemudian semakin gelap, semakin hitam itu semakin gelap, yang disebut dengan shade. Jadi putih dan hitam tidak masuk di dalam susunan warna. Sementara di Nusantara, khususnya di Jawa, warna hitam dan putih itu menjadi warna utama. Nah, jadi ada warna merah, kuning, hitam, putih. Yang tidak ada biru. Ini. Kalau di sistem warna barat ada biru, di Nusantara tidak ada warna biru. Merahnya pun ini juga bukan warna merah seperti yang ada di barat. Merah yang ada di Nusantara itu merah tembaga. Itu gula merah kan. Itu gulanya, jadi merahnya itu agak kecoklatan, bukan merah apa. Saya lupa warna merah yang ada di cat air itu apa, atau di cat minyak itu apa warnanya ya, yang merah murni itu. Saya lupa saya. Gitu. Jadi ini keempat warna dan 1 warna yang ada di pusat yang disebut dengan 4 arah mata angin dan 1 pusat. Ini yang disebut sebagai warna primer. Jadi ada 5 warna primer, saudara. Yang 4 warna primer yang sesuai dengan arah mata angin tadi. Sementara yang di tengah itu pusatnya itu merupakan gabungan. Nah, warna primernya itu merah, kuning, hitam, dan putih. Nah, kalau dikaitkan dengan posisi dewa, seperti juga yang ada di Bali, ya ini warna putih yang ada di timur itu dikaitkan dengan Dewa Iswara. Warna merah itu yang ada di selatan ini dikaitkan dengan warna Dewa Brahma. Terus kemudian warna kuning ini yang ada di barat ini yang dikaitkan dengan Mahadewa. Terus kemudian warna hitam itu dikaitkan dengan warna Dewa Wisnu yang ada di utara. Kemudian warna abu-abu yang di tengah itu dikaitkan dengan warna Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa ini ada di pusat. Sehingga kadang di Nusantara Dewa Siwa ini memiliki peranan penting. Kalau
Kalau Anda ke apa namanya ke Candi Prambanan, Dewa Siwa ini menjadi dewa yang dipentingkan karena ada di pusat, di tengah, sementara yang ada di samping-sampingnya itu ada Dewi Durga, kemudian dewa dewa apa Ganesha, dan satunya lagi saya lupa. Tuh. Jadi apa namanya Dewa Siwa ini posisinya ada di tengah. Sehingga di dalam candi itu umumnya juga diletakkan di tengah. Kalau di Prambanan ada 3 candi utama. Yang candi utama apa di tengah itu digunakan untuk menempatkan Dewa Siwa. Yang di tengah itu ada 3 ruang kalau nggak salah. Terus kemudian yang di sisi kiri dan kanannya itu candi candi Brahma dan candi Wisnu itu. Nah ini posisi warna dikaitkan dengan posisi dewa. Kemudian ada 4 warna. Jadi 4 warna yang ada di Nusantara tadi, yang ada di keempat arah mata angin ini dapat disejajarkan dengan warna primer yang ada di barat. Ini. Jadi apa konsepnya memang sangat berbeda. Namun kalau kita melihat dari susunan warna yang ada di sistem warna Nusantara ini, warna primer ya 4 warna tadi yang ada di keempat arah mata angin tadi. Sementara kalau di barat kan hanya 3, itu mengacu pada segitiga warna. Nah ini apa namanya ada perbedaan yang signifikan antara sistem atau konsep warna yang ada di Nusantara dengan yang ada di Barat. Nah, di Jawa dan Bali hitam dan putih itu apa namanya atau di Nusantara hitam dan putih itu masuk pada warna. Kalau di Barat kan tadi sudah saya sebutkan di Barat hitam dan putih itu tidak masuk dalam warna. Hitam dan putih itu terkait dengan gelap dan terang. Ini yang sangat berbeda antara sistem warna barat dan sistem warna yang ada di Nusantara. Kemudian di Bali ada 9 kategori yang disebut sebagai nawasanga. Nah, ada warna hitam di sebelah utara itu Dewa Wisnu. Kemudian timur laut. Jadi ini betulnya pengembangan dari 4 mata angin tadi, 4 arah mata angin. Yaitu antara timur dan utara itu ada timur laut, itu Dewa Sambu warna biru. Kemudian di timur Dewa Suara warna putih, ini sama seperti yang 4 warna tadi. Kemudian Tenggara ini Dewa Maheswara, ini warna dau atau merah jambu. Kemudian selatan Brahma warna merah, barat daya itu Rudra warna jingga, kemudian barat itu Mahadewa warna kuning tadi. Nah, ini warna kuning ini memang apa namanya dianggap sebagai warna keagungan, sehingga ini diposisikan sebagai warna Mahadewa. Mahadewa ini dewa yang tertinggi. Kemudian barat laut itu Dewa Sangkara warna hijau, terus kemudian tengah ini warna abu-abu Dewa Siwa. Nah ini yang perlu kita coba kita lihat apakah warna-warna yang ada di antara tadi itu merupakan warna campuran dari warna misalnya timur laut itu kan antara timur dan utara. Utara itu hitam, timur putih. Tapi kok jadi biru. Ini yang unik saudara. Kalau dalam lingkaran warna sistem warna barat, di warna di antara itu seperti misalnya warna sekunder itu merupakan pencampuran 2 warna seperti misalnya antara warna kuning dan biru itu menjadi hijau. Sementara di Nusantara ini sangat berbeda, jadi tidak terkait dengan percampuran warna. Jadi tidak ada istilah warna primer, warna sekunder atau warna tersier. Nah, jadi lepas ini warnanya. Jadi timur laut warna biru ini bukan merupakan gabungan antara warna putih dan biru.
Kemudian tenggara warna dau atau merah jambu. Tenggara itu berarti antara timur dan selatan. Ini pas antara warna putih dan warna merah. Tenggara itu kan berarti kan antara timur dan selatan. Nah, itu warna merah jambu. Jadi merah agak keputihan. Ini pas. Kemudian barat daya. Barat daya itu berarti antara barat dan selatan. Selatan merah, barat kuning. Ini jingga. Ini pas juga. Jingga itu kan campuran antara merah dan kuning. Terus kemudian barat laut, hijau. Barat itu kuning, kemudian utara hitam. Nah ini kuning dan hitam jadi hijau. Ini juga masih agak jauh. Jadi ada beberapa yang pas itu kalau kita samakan dengan sistem warna barat, lingkaran warna ada yang masuk juga nih. Ini yang menarik saudara. Jadi bukan berarti antara timur laut, warna timur laut ini yang biru ini merupakan percampuran warna putih dan warna hitam. Seperti kalau di dalam lingkaran warna yang ada di sistem warna barat. Nah, kemudian ini kebetulan jadi warna merah jambu itu kebetulan ada di tenggara, dan kalau kita kaitkan dengan warna yang ada timur dan selatan itu pas. Seperti juga warna jingga dan sebagainya. Kemudian warna-warna itu banyak diterapkan terutama di dalam karya-karya seni di Nusantara, khususnya karya-karya seni tradisional. Terutama karya-karya seni yang terkait dengan agama. Ini banyak menggunakan warna-warna Nusantara ini atau konsep warna tadi. Seperti juga karya-karya seni yang banyak digunakan dalam kegiatan ritual yang ada di Bali. Kalau kita melihat lukisan Kamasan itu juga yang ada di Kamasan di Bali itu didominasi dengan 4 warna, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Ini sesuai dengan warna mata angin tadi. Kemudian warna hitam dan putih ini banyak digunakan pada kain poleng. Kain itu yang dianggap suci atau sebagai simbol kesucian. Ini yang banyak digunakan di Bali, terutama dalam acara-acara ritual. Jadi kain poleng ini dianggap sebagai refleksi dari baik dan buruk. Nah, hitam itu simbol keburukan, yang putih itu simbol kebaikan. Nah, bisa juga kaitannya dengan atas dan bawah, suka duka dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan dualisme ini yang ada di Nusantara. Sebentar. Ya, kita lanjutkan, saudara. Ya, jadi 4 warna tadi, termasuk yang warna pusat yang abu-abu. Jadi ada 5 warna. Ada warna kuning, putih, terus kemudian hitam dan merah. Itu dan juga abu-abu yang merupakan warna pusat. Itu banyak digunakan di dalam karya-karya seni rupa Nusantara, dan ini umumnya warna-warna itu memiliki makna simbolis.
Ini seperti misalnya kalau di Jawa itu banyak digunakan dalam apa namanya pewarnaan topeng, terus kemudian wayang. Kalau kita melihat wayang kulit atau juga wayang beber, sebentar. Ya, kita lanjutkan saudara. Mohon maaf, ini tadi ada sesuatu. Sampai mana tadi? Ya, kaitannya dengan kombinasi warna tadi, jadi banyak digunakan di berbagai karya seni yang ada di Nusantara. Ini di Jawa tadi seperti topeng, terus kemudian wayang, itu apa namanya banyak menggunakan warna-warna itu sebagai simbol. Seperti misalnya di dalam wayang kulit itu umumnya apa namanya warna merah itu untuk raksasa atau tokoh-tokoh jahat. Jadi kalau kita melihat ada dua sisi, saudara, di dalam pertunjukan wayang kulit, ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Tokoh-tokoh yang baik itu yang kelompok Pandawa itu biasanya warnanya muka itu hitam. Dan sementara yang raksasa ataupun juga tokoh-tokoh dari Kurawa itu banyak yang berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa merah ini kaitannya dengan kejahatan. Hitam itu kaitannya dengan kebaikan juga atau si apa namanya ketenangan. Kemudian kuning itu yang merupakan warna keagungan itu biasanya banyak digunakan untuk mewarnai apa namanya muka raja atau kesatria itu biasanya warna apa namanya kuning. Nah, kalau kita melihat di keraton itu juga banyak menggunakan warna-warna emas. Nah, kuning yang ada di sini itu kuning keemasan, bukan kuning yellow seperti yang ada di sistem warna barat. Jadi kuning di sini mengarah ke kuning keemasan. Nah, terus kemudian hitam itu biasanya untuk tokoh-tokoh yang gagah atau sakti, sementara yang putih itu untuk tokoh-tokoh yang suci atau jujur. Nah, biasanya untuk apa namanya dewa atau juga pendeta dan sebagainya itu banyak menggunakan warna putih. Ini kalau di wayang itu apa namanya bisa kita lihat penerapan warna termasuk juga pada topeng. Ini warna-warna pada topeng itu hampir sama dengan yang ada di wayang. Kemudian di Toraja juga begitu, banyak digunakan di dalam ini hiasan yang ada di rumah, khususnya rumah tongkonan ini, rumah adat yang ada di Toraja. Seperti misalnya warna merah, warna putih, ini yang dikaitkan dengan simbol kehidupan. Merah ini darah, putih itu tulang,
Itu simbol-simbol kehidupan. Kemudian di Dayak juga begitu. Ada topeng hudok, ada etabang. Nah, ini juga menggunakan warna-warna apa namanya yang berkesan magis, terutama hitam. Kemudian di Aceh ini apa namanya banyak sekali menggunakan warna hijau. Hijau ini yang dikaitkan dengan keislaman. Nah, ini kenapa seperti apa namanya organisasi NU yang ada di Nusantara itu menggunakan warna hijau karena ini terkait dengan ini simbol keislaman itu dan itu sudah digunakan sejak di Aceh sehingga kemudian digunakan sebagai simbol organisasi. Kemudian di Minangkabau itu juga ada warna hitam, merah dan kuning. Nah, ini yang juga banyak digunakan di dalam pewarnaan yang ada di Minangkabau. Kemudian di Batak itu sistem warna itu banyak terapkan pada kain ulos. Nah, kain tradisional yang ada di Batak. Nah, sekarang kita lihat, bentar saya contoh-contohnya. Sudah kelihatan, saudara, gambarnya? Halo? Belum, Pak. Belum? Bentar, ini memang agak susah ini. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, kita lihat, saudara. Ini contoh-contoh penerapan sistem warna Nusantara. Ini yang ada di wayang. Jadi umumnya figur wayang, tubuh wayang, terutama yang kulit itu diwarna dengan warna kuning atau warna keemasan. Nah, ini yang sebetulnya juga terkait dengan ini apa namanya keagungan. Namun di dalam wayang kulit itu tentunya bukan terkait dengan keagungan. Kalau warna kuning emas itu digunakan untuk raja itu terkait dengan kewibawaan. Terus kemudian kalau digunakan untuk dewa itu terkait dengan kebesaran dewa itu. Nah, ini digunakan untuk wayang itu terkait dengan kemuliaan. Bisa juga apa namanya terkait dengan ini warna yang memang dekat dengan warna 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 kulit itu yang ada di sistem warna itu kan ya warna kuning, sehingga kemudian kuning ini banyak digunakan di dalam pewarnaan wayang. Ini kisah Dewa Ruci yang ini lukisan kaca yang apa namanya banyak dijumpai di Cirebon. Ini tokoh-tokoh yang sakti atau ini umumnya digambarkan dengan menggunakan warna hitam pada wajahnya. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh yang ini dianggap sebagai tokoh-tokoh yang sakti atau berwibawa.
Kemudian ini yang 8.2 ini di sebelah kanan, ini yang menggambarkan posisi warna. Ini tadi mengacu pada 9 warna yang merupakan pengembangan dari 4 warna, arah mata angin, kemudian arah antara. Seperti misalnya barat itu kuning atau emas, timur itu putih atau perak. Perak itu juga dianggap putih. Kemudian utara itu hitam, ini sebenarnya warna besi. Meskipun besi itu sebenarnya bukan hitam, namun abu-abu kalau kita lihat. Namun ada juga besi yang memang hitam, cenderung ke hitam memang besi itu. Kemudian warna merah itu ada di selatan. Ini tembaga. Betulnya warna merahnya bukan warna merah seperti ini. Merahnya itu kecoklatan. Nah, warna tembaga bukan warna merah ini. Terus kemudian ada barat daya, ada tenggara, ada barat laut, ada timur laut. Nanti tadi ada berapa warna yang itu ada di barat laut, barat daya, tenggara, dan timur laut. Kemudian pusat ini atau pancer itu warna abu-abu. Ini warna dewa Siwa yang ada di tengah. Nah, ini bagian warna. Jadi utara itu hitam. Lalu kemudian ini kalau dilihat dari makna ini terkait dengan lawamah. Lalu kemudian barat kuning, ini Sofiah. Kemudian ini yang tengah itu manca warna, jadi gabungan. Kemudian yang timur itu putih, mutmainah. Ini kalau dilihat dari pasarannya, ini legi. Kemudian hitam tadi wagi, ada 5 pasaran itu kan terdiri dari 5. Legi, paing, pon, wage, kliwon. Ini, namun sekarang sudah jarang digunakan dalam petungan. Itu sudah jarang digunakan. Kemudian selatan merah atau tembaga. Ini paing. Ini yang menggambarkan amarah. Nah, sehingga orang-orang yang tokoh-tokoh yang jahat itu banyak diwarna dengan warna merah. Nah, ini yang sistem warna dewa Nawasanga. Jadi 9 warna. Nah, ini menggambarkan, ini yang ada di Bali, ini yang menggambarkan posisi dewa. Jadi ini kuning, putih, terus kemudian yang di atas hitam itu dewa Wisnu, terus kemudian yang tengah itu dewa Siwa. Kemudian ada warna ini merah jambu. Jadi warna merahnya ini yang ada di bawah ini yang apa? Nah, ini yang Dewa Brahma ini yang merahnya merah tembaga, bukan merah ini apa ya kalau di dalam sistem barat itu apa namanya? Saya lupa yang warna merah murni itu. Ini sama, paling kanan ini juga begitu, menggambarkan posisi dewa. Kaitan antara warna dengan dewa. Nah, ini penggunaan warna di dalam karya-karya seni rupa yang ada di Nusantara, terutama yang ada di Bali. Ini umbul-umbul, ini juga menggambarkan merah, putih, kuning, hitam. Jadi 4 dewa, ini, atau yang disebut dengan catur warna. Nah, ini penerapannya pada apa namanya penggambaran dewa-dewa. Ini. Terus kemudian ini kain poleng, ini yang menggambarkan tadi dwi tunggal, ada baik buruk, ada siang malam, ada apa namanya besar kecil dan sebagainya, itu yang digambarkan dengan kain poleng. Nah, ini apa namanya contoh beberapa bagan warna yang dibandingkan dengan sistem barat. Ini yang 87 ini lingkaran warna Dewa Nawasanga yang 9 warna. Jadi yang utara itu Wisnu, Dewa Wisnu, ini hitam. Yang sebelah selatan ini merah, Dewa Brahma. Terus kemudian putih, Dewa Iswara.
Nah, ini merah jambu, tapi merah jambunya kayak seperti ungu. Nah, ini. Terus kemudian Dewa Sambu itu biru. Sangkala itu hijau. Terus kemudian yang kuning ini Mahadewa. Terus kemudian yang oranye itu atau jingga itu Dewa Rudra. Ini yang abu-abu atau pancawarna. Disebut pancawarna karena ini merupakan percampuran antara warna-warna yang ada di arah mata angin ini. Ya, ini kalau digambarkan dalam bentuk lingkaran warna seperti ini. Jadi hitam, terus merah, kuning, putih, yang tengah ungu ini. Terus kemudian ya ini antara gambar 88, 87 ini juga tidak sama warna. Nah, ini yang warna merah jambu seperti ini. Yang pada arah tenggara. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dengan sistem warna barat. Nah, ini warna barat itu ada merah, kuning, biru warna primernya. Kemudian warna antara, ini warna dalam lingkaran warna yang ada di sistem warna barat itu tidak bersifat simbolis yang terkait dengan dewa-dewa. Nah, tidak terkait juga dengan arah mata angin sehingga disebut sebagai segitiga warna. Nah, ini ada warna merah, kuning, biru. Sebetulnya merahnya beda dengan warna merah Brahma yang ada di Nusantara itu sangat beda. Ini warna merah dan kuning itu menghasilkan jingga, terus kemudian kuning dan biru itu menghasilkan hijau, merah dan biru itu menghasilkan ungu. Ini sangat berbeda antara sistem warna barat dengan sistem warna yang ada di Nusantara. Jadi dalam sistem warna barat putih dan hitam seperti tadi yang saya jelaskan tidak masuk dalam susunan warna ini ada karena itu terkait dengan gelap dan terang. Nah, ini penerapannya saudara. Ini yang disebut sebagai warna merah itu ya seperti ini, warna gula merah atau warna tembaga. Kenapa bubur merah itu warnanya agak kecoklatan ya? Itu namanya itu bubur merah, jenang abang kalau dalam bahasa Jawanya. Ini batik klasik ini juga warna merah, ini warnanya agak kecoklatan. Ini badai-badai yang ada di Jawa. Kemudian ini juga warna merah pada muka wayang ini. Ini warnanya juga hampir sama dengan yang warna merah yang ada di batik. Namun sekarang merahnya beda. Yang banyak digunakan pada apa namanya mewarnai wayang itu apa namanya? Sunggingan. Dalam menyungging wayang itu merahnya sekarang merah yang berasal dari warna merah yang ada di barat, bukan merah yang ada di Nusantara. Jadi kalau kita melihat wayang-wayang sekarang itu merahnya merah yang merah, bukan merah yang agak kecoklatan. Itu. Ini penerapan warna di dalam pewayangan. Ini warna merah. Terus kemudian ini yang hitam, ini Bima, terus kemudian putih itu pada Anoman, terus kemudian kuning itu untuk raja. Ini penerapan warna yang bersifat simbolis. Nah, ini penggunaan warna yang ada di Toraja. Ini juga banyak menggunakan warna merah, kuning, putih, hitam, 4 warna. Ini. Terus kemudian yang ada di suku Dayak, ini bening aben, alat gendong bayi. Ini motif-motifnya juga banyak menggunakan warna kuning, kuning keemasan, kemudian hitam, kemudian merah. Merahnya ya seperti ini, merah kecoklatan sama di Toraja, merahnya juga merah kecoklatan. Nah, ini merahnya yang ada di Nusantara ya seperti ini, bukan merah seperti yang ada di barat. Merahnya merah tembaga kalau di Nusantara itu. Nah, ini penerapan warna yang ada di Aceh. Ini warna kuning, terus kemudian merah, hitam. Sementara di Aceh itu banyak juga menggunakan warna hijau. Nah, ini seperti tadi sudah kita singgung bahwa Aceh itu yang dominan warna hijau. Kenapa? Itu kaitannya dengan warna keislaman, simbol Islam. Ini bendera yang ada di Minangkabau yang disebut dengan Marawa. Ini juga
warna kuning, merah, dan hitam. Kemudian yang ada di ukiran juga begitu, hanya di ukirannya lebih variasi ini penerapan nawa sangat tadi. Jadi 9 warna, ada warna biru, ada warna oranye dan sebagainya. Nah, ini yang ada di Batak yang dominan dengan warna merah. Ini yang dari Sumba itu juga dominan dengan warna merah. Habis ya. Ya. Ya itu tadi contoh-contoh terkait dengan penerapan warna, saudara. Apa namanya, sistem warna dan penerapannya yang ada di Nusantara. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Halo, mana nih suaranya? Oh, pada ngumpet semuanya nih. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Namun ada informasi yang perlu saya sampaikan. Ini sudah pertemuan ke-7, minggu depan itu pertemuan ke-8, itu saatnya UTS. Nanti pada saat UTS itu sama apa namanya, seperti yang tugas saya berikan, yaitu membuat ini rencana kajian seni rupa Nusantara seperti yang kemarin juga digunakan, sekaligus digunakan untuk PKM. Itu nanti kalau bisa pada saat UTS dikumpulkan, ya bisa saya cek. Nah, apa namanya, tidak harus lengkap. Kalau sudah lengkap ya malah lebih bagus. Terus kemudian tugas itu nanti akan dilengkapi lagi dan dikumpulkan pada saat sebelum UAS. Dan nanti saya rencanakan ada presentasi sebelum UAS. Jadi nanti mungkin 3 pertemuan atau 2 pertemuan nanti digunakan untuk presentasi singkat terkait dengan apa namanya kajian. Nah, itu nanti bisa kelompok. Kalau yang sudah kelompok, ya kelompok itu dimatangkan yang sesuai dengan yang awal. Terus kemudian kalau ada yang masih belum punya kelompok alias jomblo, ya nanti bisa individual. Namun kalau bisa ya membentuk kelompok juga. Nah, itu nanti pada pertemuan ke 14, 15 dan 16 itu saya rencanakan untuk presentasi. Jadi hasil dari penyusunan proposal itu tadi dipresentasikan, atau rencana kajian seni rupa Nusantara itu dipresentasikan secara singkat, begitu. Bisa dipahami, saudara? Halo? Baik, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan, ada pertanyaan. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada saya absen dulu.
Bentar, ini masuknya ke Sikadu kok agak sulit ini. Bentar, ini untuk masuk ke Sikadu agak kesulitan ini.